Hawa dan dia pun suami itu tidak minta hikmat, tetapi merasa diri bahwa kami akan menjadi seperti Allah, kami akan ditinggikan dan orang akan menyembah kepada kami seperti menyembah kepada Allah. Maka mereka lakukan yang mereka tahu sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena mereka sudah diangkat-angkat oleh ular, sudah dirayu-rayu oleh ular, oleh setan iblis ini untuk melakukan kehendaknya. Mungkin bentuknya beda. Kita orang tidak disuruh makan buah, tapi dalam pilihan-pilihan kita seringkali iblis masuk di situ untuk mempengaruhi saudara. Dalam kehadiran kita di tengah-tengah orang lain, seringkali iblis bikin kita makan cabar. Tahu ya Bapak Ibu ya, di cabar itu dipuji-puji, diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Manusia paling suka kan digituin. Tapi dia lupa, sebentar sampai di langit-langit di atas, dalam sekejap juga dia bisa terjun bebas jatuh. Karena apa? Fondasinya tidak kuat. Karena alasnya tidak kuat. Karena alasnya hanya mengandalkan bagaimana saya bisa terus melejit naik. Bukan dengan usaha, bukan dengan kerja keras, bukan dengan keringatku, bukan dengan tanggung jawab, bukan dengan kesetiaan, bukan dengan apapun yang bisa kukerjakan untuk bisa naik ke atas. Tapi aku overlap, aku cari jalan pintas, aku cari jalan yang simple supaya aku bisa naik ke atas dan melewati orang lain. Nah, kalau orang yang melewati jalur-jalur model itu, jangan harap dia akan bertahan di atas. Dia akan jatuh karena tidak ada kekuatan fondasinya. Tapi perhatikan orang yang dia tidak pengaruh dengan segala pujian, dia tetap berusaha mulai dari bawah, dia merangkak, dia mulai jongkok, dia mulai berdiri, dia mulai berjalan, dia mulai berlari, dia mulai sprint kencang. Tidak mungkin jatuh. Karena dasarnya kuat, prosesnya panjang, dan dia tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia hindari, mana yang harus dia perbuat dalam hidup dan kerjanya. Firman hari ini mau bilang begini, dalam pelayanan seringkali ada banyak juga godaan yang kita nggak mau dia datang, tapi di dalam gereja dia bisa hadir, bahkan dia sangat sering hadir godaan-godaan itu. Ada orang di luar sana bilang paling aman itu di dalam gereja ya pendeta. Kenapa? Mana ada iblis berani masuk di dalam gereja? Saya bilang belum tahu kok. Nah, raja setannya ada di dalam gereja. Raja iblisnya kadang-kadang berkeliaran dia di dalam gereja. Siapa bilang di dalam gereja tidak ada setan? Kalau tidak ada setan, kami nggak diajarkan oleh firman ini untuk bertahan dan untuk melawan. Tapi karena ada begitu banyak godaan dan rongrongan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, maka firman Tuhan selalu dikumandangkan untuk kami, untuk menjadi backup, untuk menjadi pagar, untuk menjadi benteng, supaya di dalam kehidupan persekutuan kami tidak saling tikam satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan pelayanan kami tidak saling sikut. Di dalam kesaksian-kesaksian bukan satu mau bilang karena saya semua jalan, karena saya semua ada dan yang lain itu tidak masuk dalam hitungan. Bukan begitu. Justru karena setan banyak, justru karena iblis selalu ada dimanapun dan dia siap menerkam kapanpun, maka firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi jemaat dan umat Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa tetap bertahan. Di keluarga juga banyak yang selalu goda-goda, selalu ganggu-ganggu, selalu mau bikin terpisah-pisah satu dengan yang lain. Itu setan punya pekerjaan. Berani tidak kuat, laki lewat. Berani tidak kuat, istri lepas. Berani tidak kuat, anak-anak hilang. Tidak tahu menyembah kemana. Karena iblis selalu ada dan kekuatannya powerful kalau menyerang saudara. Karena itu saya selalu ingatkan dan katakan buat teman-teman, rekan-rekan sepelayanan, apakah itu diaken, penatua, apakah itu pengurus pelkat, komisi, ini adalah partner kerja majelis jemaat. Yang harus berjalan bersama, yang harus bekerja bersama, yang harus melayani bersama dalam pikiran yang sama. Jangan kita punya arah itu beda-beda Bapak Ibu.
Satu mau ke timur, satu mau ke barat, satu ke utara, satu ke selatan. Bagaimana kita punya pelayanan mau jalan? Yang ada semuanya pembenaran, semuanya menganggap diri benar. Hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa dalam pelayananmu bersama, sehingga umat yang dilayani mereka benar-benar mengalami berkat Tuhan lewat pelayanan saudara.